Salam. Selamat pagi kepada Ibu, Bapak, dan Saudara segenap warga GKJ Pekalongan ataupun warga tamu atau simpatisan yang hadir pada ibadah saat ini. Kita masuk pada ibadah Minggu Prapaskah 2 yang saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ageng Prasetyo Raharjo dari GKJ Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Pelayanan ini dalam rangka tukar pelayanan firman hari ulang tahun Sinode, hari ulang tahun yang ke-93 Sinode GKJ. Ibu Bapak yang terkasih, sekedar menegaskan kembali bahwa di minggu depan GKJ Pekalongan akan melayankan sakramen perjamuan kudus di Induk pada hari Minggu 3 Maret 2024, sedangkan di Pepantan tanggal 10 Maret 2024. Bapak Ibu berkenan untuk mempersiapkan diri. Supaya ibadah pada saat ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, bagi Bapak Ibu yang membawa HP supaya bisa menyesuaikan. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja, bisa menghubungi majelis atau bisa rawuh di kantor gereja. Demikian informasi dari majelis. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memasuki saat hening. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada tanggal 17 Februari 2024, Sinode GKJ memasuki usia yang ke-93. Adapun tema yang diangkat tahun ini adalah melangkah bersama mewujudkan pembaharuan dan pemulihan keutuhan ciptaan dengan subtema gumregah bebarengan. Dalam rahmat Tuhan, kita semua diberi tanggung jawab besar oleh Allah pencipta langit dan bumi untuk mewujudkan pembaharuan keutuhan seluruh ciptaannya. Di tengah lingkungan yang diciptakannya inilah kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Bersama dengan seluruh ciptaan, mari kita memuji Allah Sang Pencipta dari nyanyian Kidung Jemaat 60 bait 1, 3, dan 4. Hai makhluk alam semesta. Haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadatan kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Kristus beserta saudara. Kasih Kristus beserta saudara juga. Coba disilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, dalam sebuah kebersamaan, GKJ telah tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2024, mencapai usia 93 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang layak disyukuri karena kita tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Mengingat gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama ini dibentuk oleh orang-orang atas pertolongan Roh Kudus, menerima dengan percaya terhadap penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. GKJ selalu berkeyakinan memiliki hari depan yang penuh harapan. Kini juga dipanggil untuk mengikut Kristus serta melangkah bersama mewujudkan pembaharuan dan pemulihan keutuhan ciptaan. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 322 bait 1 sampai 3. Kita nyanyikan bergantian, baris pertama oleh pria, kemudian baris kedua oleh wanita dan bersama-sama. Segala
Pada kenyataannya, kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala kesalahan kita, juga kita menyesal akan dosa-dosa kita di dalam doa penyesalan. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Gembala yang selalu dengan setia menjaga kami. Engkaulah Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Terima kasih pada hari yang baru pemberian-Mu ini, kami telah Engkau pertemukan kembali di gereja-Mu ini dalam damai sejahtera. Kami akan mengawali ibadah di hari Minggu ini sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima. Walau kedatangan kami di sini ini penuh dengan kekurangan dan cacat celah. Ya Allah, sungguh kami merasakan bahwa penyertaan dan berkat Tuhan begitu nyata boleh kami terima di dalam kehidupan kami secara lengkap dan utuh. Berkat sehat yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati, badan yang kuat, tenaga yang baru, boleh kami rasakan hingga saat ini, dan tentu banyak berkat-berkat lain yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Namun ya Allah, sungguh kami menyadari bahwa kami belum bisa hidup seturut dengan berkat dan kehendak Tuhan. Kami seringkali berjalan menurut jalan kami sendiri. Kami juga seringkali angkuh, merasa bahwa kami yang paling baik dan benar. Kami hanya mengutamakan kekuatan kami sendiri. Kami banyak berbuat salah kepada sesama kami, terlebih kami berbuat dosa kepada Tuhan melalui pikiran, hati, dan perilaku kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan kerendahan hati dan hati yang tulus, sungguh kami menyesal di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Demikianlah ya Allah, doa penyesalan dan pertobatan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Pengampun. Amin. Mari kita lengkapi penyesalan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Penyesalan. PKJ 43 bait 1 kita nyanyikan 2 kali. Tuhan, kami berlumuran dosa. Untuk menerima berita anugerah dari Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Allah seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 dan 16 yang demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan,
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita menanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi huruf riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat disilakan untuk duduk. Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari saya hantarkan. Sungguh besar Engkau Allah kami, sungguh tak terselami pemikiran-Mu, sungguh agung karya-Mu di tengah-tengah kehidupan, dan layaklah Engkau dipuji karena perbuatan-Mu yang besar itu. Bahkan hanya oleh karya anugerah-Mu saja kami boleh bersama-sama pada saat ini beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami berpadanan dengan apa yang menjadi karya kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahami, mampukan kami untuk mengerjakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan pembacaan Alkitab. Pada hari ini kita akan memperhatikan Injil Markus. Markus pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 38, demikian sabda Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis,
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawa. Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom adik-adik. Wah, kurang keras ini. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Yang di sini juga ada adik-adik. Shalom adik-adik. Lebih keras lagi, shalom adik-adik. Wah, shalom ya. Senang sekali ya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan adik-adik di GKJ Pekalongan ini. Sebelumnya salam kenal, saya Ageng, lengkapnya Ageng Prasetya Raharjo, dipanggil Ageng saja. Ya, saya dari GKJ Karangpandan, ya ini orang gunung main ke pesisir, jadi gobios ya. Biasanya dingin, lalu main ke pesisir. Kemarin Pak Argo main ke Karangpandan, melain di sana katanya harus ke Mulan, karena dingin ya. Ya, kami membawa salam persaudaraan dari Majelis dan Jemaat GKJ Karangpandan untuk seluruh majelis dan jemaat GKJ Pekalongan. Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita boleh berjumpa, dan terlebih karena kita ya Sinode Gereja Kristen Jawa boleh bersama-sama merayakan dan menghayati berkat Tuhan. Karena sudah 93 tahun Sinode Gereja Kristen Jawa boleh diberkati Tuhan, usianya 93 tahun ya. Kita ucapkan dulu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kepada kanan kiri ya, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun ya. Karena ini ulang tahun kita bersama ya, sebagai kesatuan Sinode Gereja Kristen Jawa. Puji Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Dan khususnya kiranya Tuhan memberkati pelayanan di GKJ Pekalongan ini. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku, ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yakni mengikut Kristus, memperbarui dan memulihkan ciptaan, ya. Ini menjadi tema juga di dalam persidangan Sinode GKJ ke-29, yakni dengan melangkah bersama dengan semangat pembaruan dan pemulihan ciptaan. Dan ini juga diangkat di dalam tema ulang tahun ke-93 Sinode GKJ. Ya,
pembaruan dan pemulihan ciptaan. Secara khusus menghayati tema gumregah bebarengan. Nah, hari ini melalui bacaan Injil yang telah kita baca, kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan tema tersebut. Ya, ada 3 pelajaran ya yang bisa kita perhatikan. Slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana menanggapi panggilan atau misi ilahi. Ya, yang kedua adalah menaati panggilan dan misi Allah. Lalu yang ketiga, melalui Injil ini kita akan melihat bagaimana kita meneladan hidup Yesus. Kita lihat satu persatu nggih. Kita akan memperhatikan pelajaran yang pertama, slide berikutnya. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-31 dari Markus 8 ini. Di sana dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Luar biasa. Belum terjadi, tapi sudah tahu. Yesus sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Adik-adik, apa yang Yesus kerjakan di dunia ini? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini? Mati, disalib, lalu bangkit. Ya, untuk menyelamatkan kita semua. Pinter ini ya. Ini anak-anak dari SD Masehi. Wah, pintar, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Wah, hebat ini. Saya melihat di depan di bannernya mereka prestasinya luar biasa. Ya. Mereka adalah juga anak-anak yang perlu kita layani, menjadi panggilan dan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mesti tahu itu. Sama seperti Yesus mengetahui panggilan dan misinya, dia sendiri mengatakan di dalam ayat 31, harus. Ada kata harus. Kenapa harus? Kenapa harus mengerjakan itu? Kenapa harus mati? Kenapa harus bangkit? Ya, apalagi kita sedang masuk di dalam masa Prapaskah ya. Kita menyongsong Pekan Paskah, menghayati karya kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa harus? Tidak adakah cara lain? Ya, memang tidak ada cara lain. Itu hal yang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya terjadi pembaruan. Supaya terjadi pemulihan. Karena tanpa kematian dan kebangkitannya tidak akan pernah terjadi yang namanya pembaruan. Manusia berdosa tidak akan menjadi manusia baru. Hidupnya tidak akan diubah. Kalau bukan karena karya, kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus yang menggantikan kita. Manusia lama itu diganti dengan manusia baru. Harus. Supaya terjadi pembaruan dan pemulihan. Manusia yang bermusuhan dengan Allah, berseteru dengan Allah, dipulihkan relasinya. Karena Yesus menjadi jalan bagi manusia datang kepada Allah. Adik-adik pernah bertengkar atau tidak dengan teman atau saudaranya? Siapa yang pernah bertengkar? Angkat tangan. Enggak pernah. Oh, pernah. Saya kira Pak Ageng saja yang pernah bertengkar. Semua pernah bertengkar ya. Kalau pengen bisa main lagi dengan teman, bisa main lagi dengan saudara, apa yang dilakukan? Harus minta maaf, harus berdamai. Ya, harus ada pengampunan dan itu hanya terjadi ya kalau ada permintaan maaf, pengakuan akan kesalahan, dan ada pengampunan. Dan itulah yang dikerjakan Yesus. Maka harus demikian.
Tidak ada cara lain. Dan Yesus tahu betul yang dia kerjakan. Dia bangkit untuk menata kehidupan supaya ada pembaruan dan pemulihan ciptaan. Dimulai dari membarui manusia dan memulihkan relasi manusia dengan Allah. Baru setelah itu manusia yang sudah baru, yang sudah pulih itu bisa memulihkan relasinya dengan sesama. Bisa memulihkan relasinya dengan alam sekitar. Harus dimulai dengan karya Kristus. Bangkit menata kehidupan. Ya itulah tugas kita. Itu yang menjadi tema juga di dalam masa Prapaskah ya. Bangkit untuk menata kehidupan. Dan menariknya Yesus tahu. Untuk mengerjakan karya itu dia harus siap menanggung kesulitan-kesulitan. Dia harus menanggalkan kenyamanannya. Enak duduk menikmati berkat-berkat atau harus bersusah payah? Tentu kebanyakan orang lebih menyukai kehidupan yang nyaman mapan. Saya mendengar banyak bapak ibu yang merupakan orang asli timur ya. Maksudnya timur ya arah Sragen, arah Klaten, arah Wonogiri, nggih. Arah Karanganyar dan Solo ya. Orang timur ya. Yang datang ke Pekalongan merantau. Tentu dulu datang karena tugas, karena ada hal yang diharap-harapkan, ada yang dicita-citakan. Ya, tentu ingin sukses. Ada yang tidak mau sukses? Yang tidak mau sukses boleh angkat tangan. Ya, tapi sukses itu ukurannya apa? Ya kan? Umumnya manusia mengukur sukses itu adalah keberhasilan secara materi, kemapanan, kenyamanan secara materi. Anak-anak SD Masehi ya, dan anak-anak yang lain. Punya cita-cita tidak? Tentu punya. Pengen jadi orang sukses enggak nanti? Pengen. Makanya sekolah yang pinter supaya nanti bisa berhasil hidupnya ya. Ya tentu begitu. Tetapi maukah kita ya menjadi tidak nyaman? Tentu untuk meraih yang diimpikan, dicita-citakan itu kan ada usaha, kerja keras. Ya. Dan itu tidak nyaman. Dan ketika kita sudah mencapai, relakah kita keluar dari kenyamanan, zona nyaman, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih mulia? Apa itu? Sesuatu yang bernilai kekal. Yang dikerjakan Yesus adalah sesuatu yang bernilai kekal. Di hadapan manusia, dia tidak memperoleh kenyamanan secara dunia. Di hadapan manusia, dia direndahkan. Tidak ada jabatan, tidak ada kemuliaan secara duniawi. Tetapi dia tahu itu harus dikerjakan demi sesuatu yang lebih mulia, yang nilainya kekal. Nah, apakah kita memikirkan itu? Ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita berpelayanan, apakah demi kenyamanan kita atau demi satu tujuan yang mulia, yang bernilai kekal, yakni pembaruan dan pemulihan ciptaan. Kita harus tahu itu. Misinya apa? Panggilannya apa? Lalu kita tanggapi itu, kita terima. Karena harus demikian. Karena harus demikian. Meskipun sulit, meskipun banyak tantangan, itulah yang harus dikerjakan. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ketahui, yakni bagaimana kita mesti menanggapi panggilan atau misi ilahi itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Setelah kita tahu, kita mesti menaati.
Kita perhatikan ayat 32 dan 33. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Luar biasa. Kira-kira ketika Petrus menarik Yesus ke samping, apakah ada pikiran jahat di dalam pikiran Petrus? Kok saya mengira Petrus melakukannya karena kasih dan ketulusan ya? Aku tidak mau guruku mengalami penderitaan. Aku tidak mau orang yang aku hormati itu hidupnya tidak nyaman. Harusnya dia dihormati, harusnya dia dimuliakan. Tetapi kasih ketulusan Petrus itu ternyata tanpa pemahaman yang benar itu bisa dipakai oleh si jahat. Tulus sebenarnya, mengerjakannya tulus. Tetapi tanpa pemahaman yang benar ternyata salah. Ternyata itu menghasilkan dosa, bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, "Enyahlah iblis." Kaget gak kalau kira-kira disebut, salah kamu, nakal ya. Suka gak dibegitukan? Gak suka ya. Petrus pasti kaget sekali. Waduh, kok aku disebut iblis ya? Nyahlah iblis, padahal aku mengasihi dengan tulus loh. Aku tidak mau guruku menderita loh. Maka kita mesti memahami, kemudian menaati. Mungkin ada hal-hal yang kita rasa sekarang itu bukan hal yang salah. Contoh misal sederhana. Saya mengikuti mobil di belakang ketika perjalanan ke sini. Lalu dari pintu mobil di jendela itu dibuka sedikit di mobil di depan saya. Dia membuang plastik ke jalan. Sederhana. Membuang plastik ke jalan. Baginya mungkin itu tidak masalah. Cuma plastik satu saja kok. Tapi kita umat Tuhan yang ngerti, yang tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk memulihkan ciptaan. Kalau kita memandang perbuatan itu di hadapan Tuhan sebenarnya dosa enggak? Dosa mboten? Dosa. Loh, dia melakukan itu dalam ketidaktahuan. Pemahamannya tidak sampai ke situ. Tapi bagi kita yang tahu, kita tidak boleh begitu. Ya, kita tidak boleh begitu. Mungkin kita bisa memaklumi, oh dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampunilah dia Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu mereka sedang hidup di dalam dosa. Mereka tidak tahu mereka sedang merusak alam. Mereka tidak tahu bahwa alam ini sedang mengalami krisis. Tahu enggak alam ini sedang krisis adik-adik? Krisisnya krisis apa? Wah, buminya makin mendidih, makin panas. Karang pandan 5-10 tahun yang lalu itu lebih dingin. Dingin sekali. Ketika saya pertama kali ke Karang Pandan, wah itu enggak berani mandi pagi-pagi dengan air yang ada di sana. Dingin sekali. Tapi sekarang sudah tidak begitu dingin. Karena apa? Karena kondisi alam yang semakin rusak. Dan kalau kita tahu, mestinya kita bertobat. Ada pertobatan. Kita mesti terbuka dikoreksi. Juga dalam hal apapun.
ketika kita melihat anak-anak SD Masehi, mereka dibimbing, dibesarkan oleh Bapak Ibu guru yang melayani sedemikian rupa dengan segala ketulusan mereka. Pertanyaannya, seberapa besar perhatian kita untuk pelayanan pendidikan di SD Masehi? Kami mengalami di Klasis Lawu Karanganyar ada satu SD yang itu dulu kondisinya ketika kami belum terlibat banyak, jadi mungkin hanya 3 gereja GKJ Karanganyar, Kismorjo dan Harjosari yang memperhatikan dengan mengumpulkan bantuan dana untuk SD tersebut, SD Kristen Karanganyar. Dan terakhir murid yang diterima itu 9 anak waktu itu, 7 tahun yang lalu. Lalu kita mulai memikirkan, kita gumulkan bersama di dalam persidangan Klasis. Ini tidak bisa kalau kita biarkan. Kita mesti bertobat. Ini bukan hanya tanggung jawab 1-2 gereja. Ini tanggung jawab bersama. Akhirnya kami seklasis mulai memikirkan, ayo kita tanggung bareng-bareng. Meskipun yang di desa, gereja di desa tidak merasakan pelayanan SD Kristen Karanganyar. Yang di pucuk gunung, di Tawangmangu, ya di atas, yang di desa di Jatioso, di Jumantono, tidak akan merasakan pelayanan dari SD Kristen Karanganyar yang di kota. Tapi semua terlibat. Kita kumpulkan sesanggen dari gereja-gereja, dikelola oleh Klasis, lalu kita salurkan ke pelayanan pendidikan itu. Kita buat yayasan, lalu kita layani SD, TK, KB. 7 tahun ini berkat Tuhan luar biasa. Muridnya melimpah. Kita dekati gereja-gereja non-GKJ di sekitarnya. Kita datang ke sana, anak-anak diajak seperti mereka ya. Diajak nyanyi, diajak melayani. Tergugah semuanya. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Kita perhatikan kesejahteraan dari guru-gurunya, meskipun baru beberapa guru yang bisa kita beri perhatian, maksudnya upah yang ya minimal UMR Karanganyar. Baru beberapa, belum semua. Tapi kita berkomitmen, nanti semua harus minimal UMR. Nah, pertobatan itu memberi semangat kepada kami. Setiap kali anak-anak datang ke gereja, wah persembahan untuk SD, untuk TK, jor-joran dari jemaat. Nah, apakah kita juga memperhatikan itu? Itu juga wujud pertobatan kita. Kita mulai terbuka. Ini juga ciptaan yang harus dibarui. Ini ciptaan yang harus dipulihkan martabatnya. Harus kita perhatikan juga. Kita mesti taati. Ketulusan saja tidak cukup. Mengasihi saja tidak cukup. Pemahamannya harus benar. Tindakan yang dikerjakan pun harus benar. Itu pelajaran kedua. Pelajaran terakhir yang ketiga. Slide berikutnya. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita meneladani hidup Yesus. Jelas di ayat 34 sampai 38 Yesus menunjukkan bagaimana orang yang mengikut Yesus mesti menyangkal diri, memikul salib mengikuti Yesus. Saya rasa kita semua sudah tahu apa maksudnya menyangkal diri. Apa maksudnya memikul salib dan bagaimana mengikut Yesus. Kita mesti perhatikan. Bukan nyawaku sendiri, bukan diriku sendiri yang mesti ku perhatikan. Karena apalah artinya aku mendapatkan segala sesuatu bagi diriku, tetapi aku kehilangan hal yang berharga. Aku tidak berperan. Hidupku tidak bisa menghidupi orang lain. Hidupku tidak bisa menghidupi alam di sekitarku.
Hidupku tidak bisa mengerjakan misi pembaruan dan pemulihan ciptaan. Apalah artinya itu? Sia-sia semuanya yang kudapatkan itu. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus kehilangan nyawanya demi karya itu. Apakah kita sampai berdarah-darah? Apakah kita sampai menangis? Apakah kita sampai berkorban sedemikian rupa demi pemulihan dan pembaruan ciptaan? Bagaimana kita memperhatikan alam kita? Di sini dekat pantai ya. Katanya ke sana 10 menit sudah sampai pantai. Wah. Bagaimana kita memperhatikan kondisi pantai utara yang sudah banyak terkikis oleh abrasi? Apa karya, peran umat Kristen? Pikirkan apa yang bisa dikerjakan jemaat GKJ Pekalongan untuk memikirkan hal itu. Salah satu jemaat kami namanya Bapak Mulyono Herlambang itu mendirikan satu yayasan sosial bernama OISKA, di mana pusatnya itu di Jepang. Itu kita bekerja sama dan kemudian beliau bersama OISKA Indonesia itu memulai penanaman hutan mangrove sepanjang pantai utara. Kemudian juga mengerjakan penanaman pohon di Gunung Lawu di tempat kami. Karena waktu dulu terjadi hutannya itu habis, sumber air itu sulit. Tetapi setelah itu dikerjakan sekarang sumber air banyak. Makanya banyak truk-truk tangki yang ambil dari Gunung Lawu, lalu dibawa ke Sragen, dibawa ke Wonogiri, dibawa ke Klaten, ke Solo gitu ya, untuk minum. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Untuk anak-anak, untuk pelayanan pendidikan, apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita pikirkan dan kita kerjakan. Sangkal diri kita, pikul salib. Tanggalkan kenyamanan kita, bahu-membahu mengerjakan. Gumregah bebarengan. Nah, itu yang menjadi tema HUT ke-93 Sinode GKJ. Subtemanya adalah gumregah bebarengan. Sekarang waktunya gumregah, tidak lagi wacana-wacana. Tidak lagi ngomong, wah sampah itu harusnya begini, diolah begini. Tidak cukup hanya begitu. Gumregah aksinya seperti apa. Tidak cukup seminar-seminar saja. Langkahnya apa? Langkah kecil, langkah sederhana dikerjakan. Itu berdampak luar biasa. Kiranya 3 pelajaran ini boleh menolong hidup kita. Supaya betul-betul hidup kita mengikut Kristus. Untuk memperbaharui dan memulihkan ciptaan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Merenungkan firman Tuhan dan mengambil penerapan bagi hidup kita. Saat teduh cukup, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama menjadi komitmen kita. Abad dan segala tempat, kita perbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita bersama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau untuk pembaruan dan pemulihan yang kami terima, kami rasakan dalam hidup kami oleh karena karya yang Kau kerjakan. Kiranya kami yang telah dibaharui, kami yang telah dipulihkan, juga menjadi alat Tuhan untuk membarui dan memulihkan saudara-saudara kami, ciptaan Tuhan, alam pemberian Tuhan ini. Biarlah kami meneladan Engkau, kami meninggalkan kenyamanan kami gumregah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkatilah jemaat-Mu GKJ Pekalongan, supaya kehadirannya di tengah-tengah kota Pekalongan ini semakin dirasakan. Karyanya semakin nyata dan Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah Bapak Pendeta Dwi Argo beserta keluarga. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, dan berbagai kelengkapan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Demikian juga majelis dan jemaat GKJ Pekalongan. Tuhan sendiri yang menyatakan kasih karunia Tuhan. Terkhusus jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau yang menjamah dan menyatakan karya-Mu. Pulihkanlah, baharuilah hati dan pikiran dari saudara-saudara kami supaya terus bisa bersyukur dan bersuka cita untuk segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami percaya Tuhan memulihkan kesehatannya. Dan berbagai pergumulan saudara kami satu persatu di GKJ Pekalongan ini Tuhan yang memperhatikan. Apa yang menjadi visi dan misi gereja, Tuhan yang menolong untuk jemaat ini boleh mengerjakannya. Dan kami percaya Tuhan memberkati pemerintahan kota Pekalongan dan pemerintah negara Indonesia. Tuhan yang menolong sehingga berkat Tuhan, damai sejahtera, kerukunan semuanya boleh dirasakan oleh bangsa kami. Kami sungguh berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan seluruh doa kami mohon, kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita dari SD Masehi Pekalongan. Mari disilakan untuk bisa menyiapkan diri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami SD Masehi telah membuka PPDB di sana di SD Masehi. Langsung saja ya, di SD Masehi, jika masuk di SD Masehi mendapatkan paket super komplit. Dan sebagai informasi, SPP 200.000, siswa sudah mendapatkan fasilitas gedung yang komplit, pendidikan akademik, budi pekerti, iman Kristen, IT, dan juga pengembangan minat dan bakat siswa. Dan juga program terbaru kami adalah kursus musik untuk mengembangkan bakat dalam bermusik. Mari Bapak Ibu, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di SD Masehi. Tuhan memberkati.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Saya mendorong Bapak Ibu yang punya anak TKB untuk mendaftarkan di SD Kristen Masehi Pekalongan. Ada yang TKB adik-adik? Ya, mulai didoktrin ya sekarang ya, masuknya SD Masehi. Seperti anak saya TKB sekarang sudah kami doktrin ya. Ayo masuknya SD Kristen Karanganyar. Wah, kalau nggak masuk SD Kristen Karanganyar, ibunya ngajar di sana, bapaknya di yayasan, bisa dimarahi nanti. Nggak, tapi bentuk kita memperhatikan. Kalau bukan kita yang menyekolahkan anak-anak kita di sana, siapa yang akan ke sana gitu ya. Monggo nanti kalau punya saudara yang anaknya TKB didorong untuk masuk ke sana. Ya, kita doakan SD Masehi semakin berkembang. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan, dan dasar di dalam kita akan menghantarkan persembahan terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian dasar yang ayat yang mendasari di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku, dan seterusnya. Pada
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Bapak Pendeta Ageng Prastio Raharjo pada saat ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan, dapat menerangi langkah kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan pakai, Tuhan sertai, berikan kesehatan agar dapat terus berpelayanan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini, kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkenan mensucikan, sehingga layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Dan berguna untuk pelayanan di gereja-Mu, dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Tugas yang mengelola persembahan kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kejujuran dan kehati-hatian dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, seusai kebaktian ini kami juga akan undur dari gereja ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, sehingga boleh sampai tujuan dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Ampuni Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa yang tidak kami sengaja. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa Bapa kami. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 376 bait pertama secara bergantian. Ikut Deko saja Tuhan dan seterusnya. Jalan damai bagiku.
dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam tiga juru selamat, ku bahagia penuh. Kita terima perutusan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memanggil saudara untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Dia juga mengutus saudara untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kehendak-Nya. Hiduplah bersama dan berdamailah dengan semua ciptaan. Karena kita semua diciptakan dari tangan Sang Pencipta yang sama untuk saling melengkapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pulanglah dengan berbekal berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menaungi saudara sekalian. Amin. Bersama kita menaikkan Kidung Jemaat 376 bait yang keempat.